Jaringan narkoba digital Ratusan warga antusias antri bahan pokok dijual murah di pasar. Kemeriahan Piala Dunia 2026 kembali terlihat di kota Monterrey, Meksiko. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku bersama jajaran Polres berhasil mengungkap 33 kasus peredaran narkotika selama Mei hingga Juni 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 40 tersangka dan mengungkap modus transaksi narkoba yang memanfaatkan media sosial serta jasa ekspedisi. Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku bersama Satuan Reserse Narkoba di 11 Polres jajaran berhasil mengungkap 33 kasus tindak pidana narkotika selama periode Mei hingga Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut, petugas menetapkan 40 orang sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika di wilayah Maluku. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku, Kombes Pol Indra Gunawan, menjelaskan dari total 33 laporan polisi. 22 kasus ditangani langsung oleh Ditres Narkoba Polda Maluku, sementara sisanya diungkap oleh Satuan Reserse Narkoba di jajaran Polres. Dari 40 tersangka, 2 orang berperan sebagai pengedar, sejumlah tersangka lainnya sebagai kurir, dan sekitar 10 orang merupakan pengguna narkotika. Dalam operasi ini, petugas menyita barang bukti berupa hampir 1 kg ganja dan 7,8 gram sabu. Ganja tersebut diketahui dikirim melalui jasa ekspedisi antar kota sebelum berhasil diamankan petugas. Hasil penyidikan juga mengungkap modus baru para pelaku yang memanfaatkan media sosial, khususnya untuk Instagram, untuk melakukan transaksi narkotika. Komunikasi diawali melalui fitur direct message atau DM, kemudian dilanjutkan melalui video call atau aplikasi pesan lain agar sulit dilacak. Setelah terjadi kesepakatan, barang dikirim menggunakan jasa ekspedisi ke alamat penerima. Dalam pengungkapan ini, polisi juga bekerja sama dengan pihak perusahaan jasa pengiriman untuk memantau pergerakan paket hingga diambil oleh penerima. Selain Instagram, pelaku juga diketahui memanfaatkan Facebook serta transaksi secara langsung bagi mereka yang sudah saling mengenal. Meski sebagian besar tersangka mengaku baru 2 kali melakukan transaksi narkotika, penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan yang lebih besar, termasuk menelusuri asal pemasok dan jalur distribusi narkotika ke wilayah Maluku. Polda Maluku menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika yang kini semakin memanfaatkan teknologi digital dan media sosial. Dari Maluku, jurnalis Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, dituduh mencuri lembaran logam atau pelat. 3 orang karyawan percetakan disekap dan dipasung dalam gudang di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat. Para korban akhirnya dibebaskan oleh kerabat mereka, sementara 2 terduga pelaku penyekapan diamankan Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Mana Aditnya? Mana Adit? Ini Adit ya? Hah? Tunggu, lihat videoin. Lihat. Kau duduk aja. Kalian berapa orang? Di rantai ya? Coba. Dalam video rekaman warga, sejumlah anggota Lembaga Bantuan Hukum Forum Pemuda Kalimantan Barat menggerebek sebuah tempat usaha percetakan di Jalan Kalibaru Timur, Bungur, Senen, Jakarta Pusat, Jumat lalu. Penggerebekan dilakukan lantaran pihak percetakan tak kunjung membebaskan 3 korban penyekapan, meski pihak keluarga sudah membayar uang tebusan. Saat membuka gudang, warga terkejut mendapati korban berinisial A disegap di dalam gudang dengan kaki dipasung. Sementara 2 rekannya berinisial T dan R disekap di lantai 2 dengan kaki terikat rantai. Penyekapan bermula ketika A dituduh mencuri lembaran logam atau pelat yang berfungsi sebagai media stensil atau cetakan induk di tempatnya bekerja. Kepada pihak percetakan, A mengaku dibantu oleh T dan R hingga akhirnya mereka diamankan. Bukannya dibawa ke kantor polisi, ketiganya justru disekap dan diminta membayar uang tebusan sebesar 50 juta rupiah.
Siap, siap. Saya sudah share ke abang tuh. Meski keluarga sudah membayar, namun ketiga korban tak kunjung dibebaskan selama 3 minggu. Penggerebekan ini menyita perhatian warga, sementara rekaman videonya viral di media sosial. Polres Metro Jakarta Pusat yang mendatangi lokasi kejadian, kemudian mengamankan ketiga korban dan menangkap 2 terduga pelaku penyekapan. MP namanya, terus kemudian menemukan bahwa ada 3 orang, inisial A, T, R, sedang disekap dengan menggunakan gelang atau piringan, kemudian dirantai. Kemudian kita ketahui bahwa 3 orang tersebut adalah korban dari penyekapan yang dilakukan oleh 2 orang atas nama AS, di mana 3 orang ini merupakan terduga pelaku pencurian salah satu plat di pencetakan tersebut. Kedua terduga pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Metro Jakarta Pusat. Sementara pasca penyekapan, tempat usaha percetakan tersebut tutup atau tak beroperasi sepanjang hari Sabtu. Dari Jakarta Pusat, Rizwanto Ahmad, Berita Nasional TV. Siap, siap. Saya sudah share ke abang tuh. Ya, pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku bersama Satreskrim Polresta Ambon berhasil mengungkap 8 kasus pencurian dan pencurian kendaraan bermotor dalam 2 bulan terakhir. Dari pengungkapan tersebut, 11 tersangka berhasil diamankan, termasuk 2 anak yang berhadapan dengan hukum. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku bersama Satreskrim Polresta Ambon berhasil mengungkap 8 kasus pencurian dan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi sepanjang Mei hingga Juni 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan 11 orang tersangka terdiri dari pelaku dewasa dan 2 anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu kasus yang berhasil diungkap yaitu pencurian di sebuah rumah di Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon. Pelaku berinisial SN diduga memanfaatkan rumah korban yang kosong saat ditinggal beribadah untuk masuk melalui jendela dan menggondol sejumlah barang berharga, termasuk laptop, telepon genggam, dokumen pribadi, dan uang tunai. Setelah melakukan penyelidikan, petugas berhasil menangkap pelaku serta mengamankan sejumlah barang bukti milik korban. Polisi juga berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di kawasan Galala, Kecamatan Sirimau. Kasus ini bermula saat korban memarkirkan sepeda motor dengan kunci kontak masih menempel di kendaraan. Kesempatan tersebut dimanfaatkan 2 pelaku yang masih berstatus anak untuk membawa kabur sepeda motor. Petugas kemudian berhasil mengidentifikasi pelaku dan mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor. Polda Maluku menegaskan, seluruh laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara serius melalui penyelidikan dan penegakan hukum yang profesional demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari kasus itu ada 9 orang tersangka dewasa, kemudian 2 pelaku, anak pelaku, ya, istilahnya anak yang memang tanda petik tadi terlibat kejahatan ini. Polda Maluku mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan dengan memastikan rumah dalam keadaan aman saat ditinggalkan serta tidak meninggalkan kunci kontak pada kendaraan guna mencegah terjadinya tindak pidana pencurian. Dari Maluku, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, kabar berikutnya, seorang kakek di kawasan Panjatan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta harus dilarikan ke rumah sakit usai menjadi korban pembacokan sadis oleh tetangganya sendiri. Tragisnya aksi penganiayaan ini terjadi hanya karena salah paham terkait kepemilikan sebatang pohon kelapa. Korban mengalami luka robek serius di bagian kepala dan harus menerima 17 jahitan. Aksi penganiayaan berdarah ini menimpa seorang lansia berusia 60 tahun di Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Korban yang saat itu sedang beraktivitas seperti biasa, sama sekali tidak menyangka akan menjadi korban kekerasan oleh tetangganya sendiri. Peristiwa tragis ini berawal saat sang kakek sedang memanjat pohon kelapa yang berada di area kebun miliknya sendiri. Namun tiba-tiba pelaku datang ke lokasi dan langsung menegur korban dengan nada tinggi. Pelaku secara sepihak mengklaim bahwa pohon kelapa yang sedang dipanjat oleh korban adalah miliknya. Mendengar teguran dan tuduhan tersebut, korban kemudian memilih untuk turun dari pohon dengan maksud untuk memberikan penjelasan. Namun sesampainya di bawah, adu mulut dan cekcok hebat antara keduanya tidak dapat dihindarkan. Situasi kian tidak terkendali karena pelaku diketahui merupakan seorang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Tanpa pikir panjang, pelaku langsung menaikkan dan menyebitkan sebilah parang kedua arah korban hingga mengenai bagian kepala. Meski dalam kondisi bersimbah darah dan mengalami luka parah, korban tetap berusaha menyelamatkan diri.
Ia berhasil lari dari kejaran pelaku dan segera meminta pertolongan kepada warga sekitar. Warga yang histeris melihat kondisi korban langsung bergegas mengevakuasi lansia tersebut ke rumah sakit terdekat agar segera mendapatkan perawatan intensif dari tim medis. Mendapat laporan dari masyarakat terkait insiden berdarah tersebut, jajaran unit Reskrim Polsek Panjatan langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian. Petugas segera melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP guna mengumpulkan sejumlah bukti dan meminta keterangan saksi mata. Tidak butuh waktu lama, petugas kepolisian langsung menuju ke rumah pelaku dan berhasil mengamankannya tanpa adanya perlawanan. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti utama. Salah satunya adalah sebilah parang yang masih terdapat bercak darah yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Dapatkan informasi bahwasannya telah terjadi penganiayaan, melakukan pembacokan di persawahan Gotaan Panjatan Kulon Progo. Menyikapi peristiwa ini, pihak kepolisian dari Polsek Panjatan menghimbau dengan tegas kepada seluruh lapisan masyarakat. Warga diminta untuk selalu waspada dan segera melapor kepada pihak berwajib maupun dinas sosial terkait jika di lingkungan mereka terdapat ODGJ yang perilakunya sudah mulai meresahkan atau membahayakan. Hal ini dilakukan agar peristiwa kekerasan serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. Dari Yogyakarta, jurnalis Berita Nasional TV. Ratusan warga antri sembako murah di Pasar Rakyat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Siang. Pemirsa, ratusan warga antusias mengantri bahan pokok yang dijual murah di Pasar Rakyat Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Pasar Rakyat digelar Polri untuk membantu masyarakat membeli sembako dengan harga terjangkau. Ratusan warga rela mengantri di Pasar Rakyat Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan untuk membeli bahan pokok yang dijual murah. Di Pasar Rakyat yang digelar Polri, menjual beras 5 kilo seharga Rp50.000, sedangkan 1 liter minyak goreng dijual Rp10.000, dan gula dijual Rp10.000 per 1 kilogram. Menurut salah satu warga, adanya Pasar Rakyat ini sangat membantu meringankan warga dalam membeli kebutuhan pokok. Kebutuhan rakyat memang lagi mahal sekarang harganya. Kita sebenarnya barang-barang yang sangat dibutuhkan, ya. Minyak, beras, gula ini memang barang-barang yang dibutuhkan saat ini. Sementara Koordinator Pasar Rakyat Wilayah Jakarta Selatan menyampaikan, Pasar Rakyat diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 digelar di 5 wilayah dengan total 75.000 paket sembako yang dijual murah. Untuk di Pasar Rakyat Jakarta Selatan tersedia 5.000 paket beras, 5.000 minyak goreng, 5.000 gula. Tidak hanya sembako murah, Pasar Rakyat ini menggelar makan gratis, disediakan UMKM, permainan anak, nobar, dan panggung hiburan. Dari Jakarta, jurnalis Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pengendara motor nabrak tiang listrik saat dikejar gerombolan pengendara motor bersenjata tajam yang diduga sedang mencari musuh untuk tawuran di kawasan Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari. Korban mengalami luka-luka dan sepeda motor korban dirampas gerombolan motor. Aksi gerombolan tersebut viral dan kasus ini ditangani Polsek Durensawit. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV yang viral. Aksi gerombolan pengendara motor yang menyasar pengendara motor lainnya di Jalan Masjid Al-Wusto, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur, Rabu dini hari lalu. Pengendara motor yang sedang melintas bersama rekannya ini dikejar gerombolan pengendara motor tersebut. Satu pemuda yang dibonceng berhasil lari menyelamatkan diri. Sementara pemuda satu lagi yang mengendarai motor menabrak tiang listrik panik saat akan menyelamatkan diri dan terjatuh, lalu dikejar dipukul oleh gerombolan pengendara motor yang belum diketahui dari mana asalnya. Menurut petugas keamanan, selain melakukan penganiayaan, mereka membawa kabur motor milik korban. Kalau udah 2 atau 3 motor bolak-balik, berarti itu adanya kartu tawuran atau segala macam. Makanya pintu depan ini saya tutup rapat-rapat dan saya mulai partisipasi di dalam. Petugas kepolisian dari Polsek Durensawit sudah mendatangi lokasi, meminta keterangan warga di sekitar lokasi dan mencari rekaman CCTV lainnya. Dengan masih terjadinya aksi kejahatan jalanan ini, dihimbau kepada masyarakat pengguna motor, jika tidak penting jangan keluar malam. Kasus penganiayaan dan perampasan motor ini kini ditangani Polsek Durensawit. Dari Jakarta Timur, jurnalis Berita Nasional TV.
Beralih ke kabar lain, aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Pandeglang, Banten kembali terekam oleh kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman tersebut, kawanan pelaku yang berjumlah 2 orang hanya membutuhkan waktu beberapa detik untuk membawa kabur 1 unit sepeda motor di siang bolong. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sebuah sepeda motor di halaman depan Puskesmas Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Sabtu siang. Dalam rekaman kamera pengawas tersebut terlihat jelas 2 orang terduga pelaku datang dengan berboncengan menggunakan 1 sepeda motor. Hanya butuh waktu beberapa detik saja, salah satu pelaku yang bertugas sebagai eksekutor berhasil merusak kunci stang dan membawa kabur motor metik yang diketahui milik salah seorang pegawai Puskesmas. Beruntung, wajah salah satu pelaku terekam dengan sangat jelas oleh kamera. Saat dikonfirmasi, Kapolsek Cadasari AKP Junaidi membenarkan perihal insiden pencurian tersebut. Dan pihaknya telah resmi menerima laporan dari korban. Kini jajaran unit reskrim Polsek Cadasari tengah melakukan penyelidikan mendalam, serta pengejaran terhadap kedua terduga pelaku yang identitasnya sudah dikantongi. Kalau dugaan pelaku, menurut keterangannya apa yang dilihat dari CCTV, ada 2 pelaku. Yang pertama bagian pengawasan, yang kedua menggunakan eksekusi tentang keberadaan motor tersebut. Dari keterangan ibu pelapor tersebut datang ke polsek dan kunci kontaknya masih dipegang, dugaan saya pelaku menggunakan kunci letter T. Kami terima laporan dan kami cek TKP. Kami dari Polsek Cadasari setelah menerima laporan, kemudian korban diminta keterangan dan kami sebarkan juga info tersebut. Atas maraknya insiden ini, warga masyarakat kembali dihimbau untuk tetap waspada dan selalu menggunakan kunci pengaman ganda saat memarkirkan kendaraan pribadi, khususnya saat berada di area publik atau lokasi yang rawan dari pengawasan. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Berita Nasional TV. Seorang pria di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan tewas diracun oleh teman kencannya saat keduanya berhubungan badan di sebuah kebun yang sepi di tepi sungai. Pelaku yang merupakan seorang perempuan memberi korban obat kuat yang dicampur potasium sianida. Motifnya pelaku ingin menguasai ponsel dan sepeda motor milik korban. Setelah hilang selama 2 pekan, jenazah Rozi, 39 tahun warga Kabupaten Musirawas ditemukan dalam kondisi telah menjadi tulang belulang di aliran sungai Desa Raksa Budi, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan pada 20 Juni lalu. Korban dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sejak tanggal 5 Juni. Setelah sebelumnya berpamitan keluar rumah kepada sang istri. Penyelidikan orang hilang tersebut akhirnya menemukan titik terang setelah polisi berhasil melacak ponsel korban yang berada di tangan seorang penadah bernama Tobat Soha, 21 tahun. Ponsel tersebut didapat sang penadah dari seorang perempuan bernama Tri Wulandari, 23 tahun, yang merupakan teman kencan korban. Ternyata korban tewas usai diracuni oleh pelaku. Tri Wulandari menggunakan racun ikan atau potasium sianida yang sebelumnya telah dicampur dengan obat kuat sebelum keduanya berhubungan badan di kebun yang sepi. Pelaku nekat meracun korban usai gelap mata dan berniat mengambil ponsel dan sepeda motor milik korban untuk kemudian dijual. Tindak pidana pembunuhan dengan berencana dan juga pencurian dengan kekerasan, yang mana dari kejadian ini di mana korban itu diduga sudah hilang selama 14 hari dan kemudian ditemukan di pinggir sungai dalam keadaan sudah menjadi mayat. Kedua tersangka kini ditahan di Mapolres Musirawas, Sumatera Selatan. Pelaku Tri Wulandari dijerat pasal berlapis terkait pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman sepenjara maksimal seumur hidup. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi dari mancanegara. Tetap saksikan Berita Nasional siang. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Siang. Pemirsa, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah Washington melancarkan serangan militer untuk hari kedua berturut-turut. Aksi ini memicu kekhawatiran kesepakatan gencatan senjata baru dicapai 2 pekan lalu kini terancam gagal.
Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran Selatan atas perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu 27 Juni 2026. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan operasi ini merupakan respon atas serangan yang diklaim dilakukan Iran terhadap kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Dalam serangan terbaru, pesawat tempur Amerika menargetkan infrastruktur pengawasan militer, sistem komunikasi, pertahanan udara, fasilitas penyimpanan drone, serta lokasi yang disebut berkaitan dengan operasi penebaran ranjau. Ledakan dilaporkan terjadi di sekitar desa Tahrui dekat pelabuhan Sirik serta di Pulau Qesem. Kawasan ini sebelumnya juga menjadi sasaran serangan Amerika Serikat pada hari sebelumnya atau pada Jumat 26 Juni 2026. Ketegangan memuncak setelah sebuah kapal kargo berbendera Singapura mengalami kerusakan akibat terkena proyektil tak dikenal di perairan Selat Hormuz. Insiden ini memicu rangkaian aksi militer dan menambah risiko gangguan pelayaran internasional. Saat memanas situasi, Iran memberlakukan peringatan agar kapal yang melintasi Selat Hormuz mematuhi rute yang ditentukan. Operasi evakuasi kapal dan pelaut di kawasan terhambat akibat eskalasi konflik. Insiden ini merupakan indikasi terbaru bahwa gencatan senjata di Timur Tengah berada di ambang kehancuran. Diketahui, Amerika Serikat dan Iran menyepakati perjanjian damai yang ditandatangani kedua pihak di Swiss pada pertengahan Juni 2026 atau 2 pekan lalu. Ya, konflik di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran mengklaim melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Aksi ini disebut sebagai balasan atas serangan militer Amerika Serikat ke wilayah Iran yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Konflik. Kita beralih ke kabar Piala Dunia 2026. Pemirsa, kemenangan timnas Argentina atas Yordania di laga terakhir fase grup Piala Dunia 2026 disambut meriah para pendukung La Albiceleste di Dhaka, Bangladesh. Mereka berpesta setelah Lionel Messi tampil sebagai pembeda dan membawa Argentina menang 3-1, memastikan lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup. Ratusan pendukung Argentina memadati acara nonton bareng di Dhaka sambil mengenakan jersey biru putih, mengibarkan bendera Argentina dan meneriakkan nama Lionel Messi. Suasana berubah semakin meriah saat Messi masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol indah melalui tendangan bebas memastikan kemenangan Argentina 3-1 atas Yordania.
Sebelum Messi mencetak gol, Argentina lebih dahulu unggul lewat gol Jose Lo Celso dan Lautaro Martinez. Sementara Yordania sempat memperkecil ketertinggalan melalui Moisa Tabari. Para supporter data meyakini Argentina mampu mempertahankan gelar juara dunia. Mereka mendukung keputusan pelatih Lionel Scaloni mengistirahatkan Messi sejak awal laga agar memberi kesempatan kepada pemain muda sekaligus menjaga kebugaran sang kapten. Hasil ini membawa Argentina melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup J dan akan menghadapi Cape Verde National Football Team pada Jumat 3 Juni 2026. Sementara itu, Yordania menutup penampilan perdana mereka di Piala Dunia tanpa meraih poin, meski berhasil mencetak gol di setiap pertandingan fase grup. Ya, timnas Kolombia memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup K usai bermain imbang tanpa gol melawan Portugal. Hasil ini disambut meriah ratusan pendukung memadati acara nonton bareng di Bogota. Ratusan pendukung timnas Kolombia berkumpul di Bogota menyaksikan laga terakhir fase grup melawan Portugal. Suasana sempat memanas saat Kolombia dikira berhasil mencetak gol lewat sundulan Davinson Sanchez pada menit-menit akhir. Namun, gol dianulir karena offside. Meski demikian, hasil imbang tanpa gol sudah cukup membawa Kolombia finish di puncak klasemen grup K dengan 7 poin dan tanpa menelan kekalahan. Para pendukung menilai Kolombia tampil lebih dominan sepanjang pertandingan dan pantas menjadi pemenang meski gagal mencetak gol. Mereka optimistis timnas Kolombia mampu melanjutkan perjalanan di fase gugur. Di babak 32 besar, Kolombia akan menghadapi Ghana National Football Team pada Jumat 3 Juli di Kansas Stadium Amerika Serikat dengan target melaju ke babak 16 besar. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan menghadirkan informasi terkait Piala Dunia 2026. Tetap saksikan Berita Nasional Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kemenangan tipis 1-0 atas Uruguay membawa timnas Spanyol sebagai juara grup H Piala Dunia 2026. Hasil ini disambut meriah ribuan penggemar yang memadati FIFA Fan Festival di Guadalajara, Meksiko. Suasana meriah mewarnai FIFA Fan Festival di Guadalajara saat para penggemar menyaksikan Spanyol mengalahkan Uruguay 1-0 pada laga terakhir fase grup Sabtu 27 Juni 2026 waktu Indonesia. Sepanjang pertandingan, para pendukung bersorak, menari, dan merayakan setiap momen di depan layar raksasa. Banyak pengunjung memuji atmosfer fan zone di Guadalajara dinilai sangat meriah dan memberikan pengalaman tak terlupakan selama Piala Dunia berlangsung. Sebagian fans menilai Meksiko memiliki suasana sepak bola lebih hidup dan layak menjadi tuan rumah turnamen secara mandiri. Hasil kemenangan 1-0 membawa Spanyol lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup H. Sementara itu, Uruguay harus mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi ketiga grup. Sementara itu, timnas Mesir mencatatkan sejarah dengan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kali usai bermain imbang 1-1 melawan Iran. Di sisi lain, Iran harus menelan kekecewaan setelah gol penentu kemenangan di menit akhir dianulir oleh VAR. Ribuan pendukung Mesir dan Iran memadati kawasan sekitar Stadion Seattle sebelum laga penentu fase grup G dimulai Sabtu 27 Juni 2026 waktu Indonesia. Mesir lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Mahmoud Saber pada babak pertama. Iran kemudian menyamakan kedudukan lewat Ramin Rezayan. Drama terjadi pada masa cedera saat Soja Khalilzadeh sempat mencetak gol dikira menjadi penentu kemenangan Iran. Namun setelah peninjauan perjuangan tim, meski demikian, nasib Iran kini bergantung pada hasil pertandingan lain untuk menentukan peluang lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Di babak 32 besar, Mesir akan menghadapi Australia pada Jumat 3 Juli 2026.
Ya pemirsa, saat demam Piala Dunia 2026, seekor bebek peliharaan di Argentina mencuri perhatian publik. Bernama Patroclo. Bebek ini menjadi viral setelah berhasil meramalkan kemenangan Argentina atas Yordania di laga terakhir fase grup. Patroclo, bebek peliharaan milik Yamila Romero, menjadi sensasi baru di Buenos Aires. Mengenakan jersey nomor 10 milik Lionel Messi, Patroclo menarik perhatian warga saat diajak menonton pertandingan Argentina. Sebelum laga dimulai, Patroclo melakukan prediksi dengan memilih makanan dari wadah berlambang bendera Argentina. Pilihan ini terbukti tepat setelah La Albiceleste menang 3-1 atas Yordania. Selepas pertandingan, Patroclo diajak berjalan-jalan di jalanan Buenos Aires. Banyak warga berhenti untuk berfoto bersama, termasuk anak-anak yang terhibur dengan tingkah lucu sang bebek. Pemiliknya menyebut Patroclo sangat menyukai suasana pertandingan sepak bola dan selalu menemani menonton laga Argentina. Patroclo kini menjadi maskot viral pendukung Argentina. Para fans berharap keberuntungan yang dibawa bebek ini terus menyertai La Albiceleste dalam usaha mempertahankan gelar juara dunia. Kabar lainnya pemirsa, Timnas Voli Putra Indonesia tiba di tanah air dengan membawa prestasi membanggakan setelah menjuarai FVC Men's Volleyball Cup 2026. Kedatangan skuad voli putra di Bandara Internasional Soekarno-Hatta disambut hangat oleh pengurus PBVSI, turut mengapresiasi keberhasilan bersejarah tersebut. Setelah menempuh perjalanan dari India, Timnas Voli Putra Indonesia tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan membawa trofi juara AVC Men's Volleyball Cup 2026. Keberhasilan ini menjadi catatan bersejarah bagi bola voli Indonesia setelah skuad anak asuh pelatih Riedel Toiran menentukan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 pada laga final yang berlangsung di Ahmedabad, India. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi ajang revanse bagi Indonesia setelah sebelumnya sempat menelan kekalahan dari Korea Selatan pada fase penyisihan grup. Selain itu, pengurus PBVSI juga memberikan apresiasi kepada para pemain sebesar 900 juta rupiah. Ketua Umum PBVSI menyebut prestasi ini bukan hasil keberuntungan, melainkan buah dari proses panjang yang meliputi seleksi pemain, penunjukan pelatih, hingga terbangunnya kekompakan dan semangat juang yang tinggi di dalam tim. Tidak hanya PBVSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia, di mana pada event kejuaraan AVC Men Volleyball Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara. Sementara itu, pemain Timnas Voli Putra, Boy Arnez Arabi, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya. Menurutnya, perjuangan di turnamen tidak mudah karena padatnya jadwal pertandingan dan kondisi cuaca yang berbeda dengan Indonesia. Meski demikian, rasa optimis menjadi modal penting untuk menghadapi tim-tim kuat Asia. Kedepan, ia menilai tim masih perlu melakukan evaluasi agar penampilan semakin baik, terutama dalam aspek servis dan blok. Perjuangannya pasti bersyukur, alhamdulillah udah sampai sejauh ini, bersyukur aja sih. Seperti apa sih kondisi di sana, mungkin tantangan yang paling terberat? Tantangan terberat di sana seperti apa? Ya kayak mungkin di sana kayak lebih panas, terus kayak makannya kan kayak kita harus adaptasi, terus kondisi sih karena kan mainnya berturut-turut gitu, terus kita harus setiap pertandingan kan harus all on. Gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi bukti bahwa Timnas Voli Putra Indonesia mampu bersaing di level Asia. Prestasi ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kepercayaan diri tim dalam menghadapi berbagai kompetisi internasional berikutnya. Dari Tangerang, jurnalis International TV. Ya pemirsa, informasi berita menarik lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Siang.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kemeriahan Piala Dunia 2026 kembali terlihat di kota Monterrey, Meksiko. Penggemar Korea Selatan, Afrika Selatan, serta warga lokal Meksiko berbaur merayakan pesta bersama sebelum tim Bafana mencetak kemenangan bersejarah 1-0 atas pasukan Taeguk Warriors. Suasana penuh keakraban dan kegembiraan mewarnai kota Monterrey jelang laga Piala Dunia 2026. Penggemar dari Korea Selatan, Afrika Selatan, serta tuan rumah Meksiko berkumpul dan berpesta bersama dalam semangat persaudaraan. Mereka saling berbagi nyanyian, tarian, serta membentangkan bendera kebanggaan masing-masing. Pemandangan ini menjadi bukti nyata bagaimana sepak bola mampu menyatukan berbagai budaya dan negara dalam satu perayaan besar di luar lapangan. Pesta meriah para supporter ini menjadi pengantar menuju pertandingan sengit di atas lapangan hijau. Dalam laga tersebut, tim nasional Afrika Selatan atau yang dijuluki Bafana tampil mengejutkan dan berhasil menaklukkan Korea Selatan. Kemenangan bersejarah dengan skor tipis 1-0 atas pasukan Taeguk Warriors tersebut disambut gembira oleh para pendukung Afrika Selatan. Hasil positif ini sekaligus mendapat catatan menarik dalam pergelaran turnamen akbar tahun ini. Ya, pemirsa, demam Lionel Messi kembali melanda Benggala Barat, India. Para penggemar setia sang legenda sepak bola merayakan ulang tahunnya yang ke-39 dengan pesta meriah bernuansa biru putih. Antusiasme ini sekaligus menjadi dukungan bagi tim Tango yang tengah berlaga di Piala Dunia 2026. Puluhan penggemar ikon sepak bola Argentina, Lionel Messi, berkumpul di kawasan Ichapur, Benggala Barat, India untuk merayakan ulang tahun sang bintang yang ke-39. Perayaan ini digelar depan rumah seorang penjual teh sekaligus penggemar berat Messi, Shiv Shankar Patra, yang rumahnya sengaja dicat dengan warna biru putih khas tim nasional Argentina. Para penggemar tampak bersukacita, memotong kue ulang tahun, menyanyikan lagu selamat ulang tahun, serta menggelar upacara penghormatan pada patung sang legenda. Kue tersebut kemudian dibagikan kepada anak-anak dan warga setempat. Sebuah bendera raksasa bertuliskan "Saya Cinta Argentina" beserta poster sang pemain turut membentang menghiasi jalanan. Bagi para penggemar di India, Messi sering dijuluki sebagai dewa sepak bola. Mereka kagum dengan konsistensi sang kapten yang dinilai tetap tampil luar biasa layaknya pemain berusia 19 tahun. Bagi para penggemar di India, Messi sering dijuluki sebagai dewa sepak bola. Mereka kagum dengan konsistensi sang kapten yang dinilai tetap tampil luar biasa layaknya pemain berusia 19 tahun meski kini sudah menginjak usia 39 tahun. Saat ini Messi tengah memainkan Piala Dunia ke-6-nya bersama Argentina di Amerika Utara. Penampilan gemilangnya dengan perolehan 5 gol dari 2 laga awal membuat harapan penggemar semakin besar untuk kembali melihat Messi mengangkat trofi Piala Dunia tahun ini. Pemirsa, demikian berita nasional siang telah menemani Anda. Jangan lupa saksikan berita nasional petang pada pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.